Mereka pergi patroli pakai senter, cuma bermodalkan senter di gedung yang sebanyak gitu loh. Ngeliat sosok kayak hitam gitu, besar banget katanya, kayak besar banget gitu. Dia nengok ke sana nggak ada. Jam-jam 2-3 gitu, siapa yang mau jalan ambulan di ganggang pondok kayak gitu loh. Aneh, kejadian yang serupa gitu, masalah kaki di atas pohon. Nggak cuma sekali 2 kali, kayaknya berkali-kali. Temen-temen ada yang ngeliat gitu. Gitu sih. Itu kaki aja atau kaki nggak ada badannya gitu maksudnya? Kaki aja. Kaki aja. Iya, kayak ngelantung gitu. Terus nggak putih gitu. Kayak dia kayak berdarah kayak nitik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam, kembali lagi bersama saya Nusantara di channel Batas Malam. Di segmen cerita seramku kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Mbak Anissa, yang memiliki pengalaman horor. Bagi teman-teman yang sudah penasaran dengan cerita Mbak Anissa, ikuti terus channel Batas Malam di segmen cerita seramku. Oke Mbak Anissa, sebelum cerita mungkin bisa perkenalkan dirinya dulu. Nama saya Nisa Suryani. Saya dari Lombok Tengah dan kuliah di Unram. Udah sekian aja. Kalau buat kepo nanti. Nah, mungkin Mbak Anissa bisa langsung bercerita. Oke. Ini awal ceritanya dari baru nyantri ya. Baru nyantri nih ya kan? Tahu kan, kadang ada setiap orang kan beda-beda. Jadinya saya itu termasuk orang yang nakal gitu pas mondok. Jadinya saya untuk pertama kalinya pergi ngaji. Ngajinya kan subuh. Saya nih sama teman-teman yang nakal nggak pergi ngaji subuh. Nah, kita itu kayak diem gitu di tempat. Kita diem di tempat, duduk gitu. Kayak ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol. Lama, tiba-tiba lampu mati. Setelah lampu mati, kita kayak diem semuanya, nggak ada kayak ribut gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak hening banget. Saya diem gitu sambil mangkuk lutut saya kan segini aja di tempat di lemari. Segini, tiba-tiba ada yang pegang dagu saya kayak gini, kayak gitu. Sontak kan saya kaget. Saya sontak kaget, jadinya kayak langsung kayak langsung tidur gitu. Nggak tahu tuh orangnya kayak siapa mungkin di sana. Tempat saya masuk di sela-sela teman saya. Mereka kayaknya tidur gitu pikiran saya. Saya kayak gitu, kayak gerak gitu. Ditanya nih, kenapa? Gue bilang, nggak ada, gue bilang. Karena masih kayak mati lampu, takutnya nanti mereka takut juga gitu. Akhirnya saya diem gitu sama teman-teman sampai akhirnya nyala lampu. Setelah itu saya tanya teman-teman kan, saya tanya gini, teman-teman tadi ada yang duduk nggak pas mati lampu? Nggak ada, dia bilang. Seriusan? Iya nggak ada. Ya udah. Terus ku bilang, tadi langsung aku cerita ke teman-teman kalau aku kayak dipegang gitu. Aduh, keinget itu kayak deg-degan banget. Kayak ya ampun, kayak keriput tangannya diginiin loh. Siapa sih yang nggak kaget gitu? Mati lampu lagi. Akhirnya nih, saya kasih tahu kalau saya dipegang sama tangan. Nah, baru mereka kayak ribut-ribut gitu loh. Kok bisa gitu, dibilang. Siapa gitu yang pegang? Nggak ada yang ngaku. Akhirnya ada yang teman saya yang ngasih tahu juga. Tadi juga saya pas duduk itu sebelum saya tiduran itu, tadi kayak ada yang meluk, bilang. Padahal di samping kanannya itu nggak ada siapa katanya. Ya udah gitu. Tapi dia nggak mau ambil pusing gitu loh. Kayak nggak sempet kepikiran gitu. Akhirnya dia ya udah deh gitu. Walaupun dirangkul dia tetap kayak langsung tiduran. Gitu aja sih cerita buat yang untuk nyantri yang baru. Sebelumnya kan
ini di pondok pesantren kan Iya. ya. Nah, itu apakah teman-temannya Anissa itu pernah ngalamin nggak hal yang sama atau pernah ngelihat nggak di lingkungan pesantren? Pernah. Kalau masalah ngelihat, tentunya kan kita di pondok pesantren banyak hal mistis yang bakalan terjadi gitu di tengah-tengah keagamaan yang kita lakukan. Saya juga punya pengalaman lagi nih, masih nyantri baru kayaknya, tapi udah lama sih lumayan gitu. Ini kan tau kan saya itu kayak jahil banget kan. Akhirnya saya sama 3 orang teman saya namanya Nani sama yang satunya Nopi. Mereka itu bisa ngelihat dua-duanya. Aduh, yang satunya itu Novi itu dia orang Jawa. Nah, saya nih sepakat gitu, kita kerjain ayo kakak-kakak kelas itu sama teman-teman. Gue bilang, ih boleh, gue bilang. Mereka bilang nih. Akhirnya kita itu sepakat gitu, begadang sampai jam 1-2. Kalau nggak salah jam 1-2. Kita begadang, udah sepi banget nih di luar. Sepi banget di luar koridor tempat. Ada sih beberapa orang yang diem di koridor kakak-kakak kelas itu kan. Pas itu pondok itu dia kayak serem banget gitu, banyak banget pohon nangka, mangga gitu. Terus mana tuh kan toilet di sana kayak jorok banget gitu kan, namanya juga pesantren. Terus kayak gelap gitu, kayak udah adem banget pokoknya kalau buat nyeremin gitu. Akhirnya nih jam 1 itu saya ambil lah yuk batu. Gue bilang, buat apa? Mereka bilang, buat ngelemparin nanti gitu. Oh ayo dah gitu. Akhirnya mereka udah tidur, udah kita kayak yakinin tidur gitu. Saya tutup pintu gitu. Nah baru kayak dari sejelak jendela itu saya lemparin batu gitu ke teman-teman itu gitu. Lagi ayo. Terus saya yang teman-teman itu kayak ngebuat suara gitu kayak kuntilanak gitu loh. Ya kayak kuntilanak. Terus kayak orangnya saya cobain ya gini kayak gitu loh sampai aduh serem pokoknya suaranya. Teman-teman juga kayak gimana ya, mereka nggak ada gitu, hening gitu kayak biasa aja. Sampai akhirnya lama nih ada kakak kelas bilang, kenapa belum tidur, udah jam 1 nih. Dia, iya belum ngantuk. Bilang. Akhirnya lama-lama kayak biasa aja, dia bilang nggak ada serem-seremnya gitu, mereka nggak takut, nggak bangun lagi. Ya udah deh gitu, apaan gitu, apaan nggak ada serem-seremnya. Aku bilang udah kita tidur deh. Saya bertiga tidur. Kita kan yang satunya itu yang anak Jawa itu sama saya tidur. Anak Jawa itu sama saya tidur di samping kan. Cara kita tidur di anak pondok itu berderet kan kayak ikan-ikan gitu. Akhirnya kita tidur. Pas tidur nih tiba-tiba kayak Cak iya, aku bilang udah tidur. Padahal saya kan kalau tidur itu pakai selimutnya sampai kepala kan, nutupin kepala. Ditarik, Cak iya, aku bilang lihat itu, lihat apa? Dia bilang lihat itu. Dia bilang apa? Aku bilang aku lihat, aku buka. Pas banget di pojokan itu ada kayak baju sama mukena putih di paling tinggi pojokan. Di sana ditaruh di apa namanya baju-baju di sana. Di sana kayak dia bergerak gitu, nggak bergerak kayak kena angin gitu, kayak digini-giniin itu. Terus iya gitu, kenapa gitu? Langsung saya nutup lagi, dia tarik gitu lagi. Nggak usah Ica minta selimut. Dia bilang nggak usah, saya nggak bisa gitu, takut saya kan. Terus saya coba lama-lama nih udah berapa menit kita kayak tidur gitu. Saya kira mereka udah tidur, saya nggak bisa tidur. Terus tiba-tiba kayak suara set gitu kayak di atas atap kan. Iya di atas atap. Terus temanku nih yang apa namanya yang Jawa itu dibilang, Cak dengar nggak itu apa suara orang ngesot? Dia bilang. Terus ku kayak diem gitu kan saya kayak mau ngedengar bener jelas-jelas gitu, bener kayak suara orang lagi ngesot gitu di atas atap itu, di atas sapu lantai. Nah akhirnya gitu saya buka gitu, udah berhenti yang gerak-gerak itu baju itu. Akhirnya saya lagi tidur dah, ayo. Gue bilang iya dah gitu. Dia bilang lagi nih Ica, dia bilang iya. Aku bilang lihat di atas di atas kita itu. Benar aku ngeliat di atas, pas banget kan ada keranjang di lemari itu kan, di belakang lemari baru kita tidur. Setelah itu saya taruh HP-nya mukena sama sajadah di atas sana. Dia bergerak-gerak teng gitu kayak gitu.
lagi saya teriak saya nih, ih Neni kan namanya yang satuannya itu, Neni bangun, Neni, aku teriak, ih bangun, aku bilang semuanya. Udah mereka agak teriak gitu, mereka kayak heboh langsung semuanya, kenapa dia bilang, itu ya ampun, gue bilang semuanya bergerak itu suara gitu tadi, gue bilang. Terus kayak iya beneran gitu, mereka nggak percaya, nggak dengar, mereka kok bisa gitu, kok bisa mereka nggak dengar sedangkan kita dengar gitu. Akhirnya kayak ya udah deh gitu, malam itu kayak cuma kita aja yang tahu gitu, walaupun di kamar kita itu ribut kayak ada apa sih gitu, mereka itu kayak ya udah deh gitu, kita tapi masih kayak deg-degan gitu, kayak belum selesai gitu, belum tuntas. Akhirnya kayak kita tidur lagi, baru setelah tidur itu saya baca doa gitu, baru deh bisa tidur dengan tenang. Mungkin gara-gara belum baca doa kayaknya, makanya kejadian gitu, mungkin karena juga jahil. Iya. Teman-teman sempat ngelihat nggak? Ngelihat dalam arti bentuk dari makhluk itu kayak gimana gitu? Pernah. Mungkin ada ceritanya teman. Pernah ada. Bukan teman lagi, sepondok itu. Kita heboh antar kelas 2 atau enggak kelas 3 ya. Mungkin ada teman-teman yang dari udah mondok di sana, adik kelas atau kakak kelas mungkin yang pernah dengar cerita ini. Pernah dengar cerita kaki yang di atas pohon nggak? Nah, di sana. Mungkin kayaknya kelas 2 atau enggak kelas 3 SMA itu. Kejadiannya malam-malam, terus ada nih satu orang nggak tahu siapa, dia lagi jalan mau ambil nasi di tempat kos. Akhirnya dia jalan, ada teman-temannya juga di sana. Dia tiba-tiba kayak kaget tuh, dia kayak lihat gitu, lihat, dia bilang. Semua kayak ngelihat gitu, ternyata kayak ada kaki gitu ngelantung, semua jadi kayak heboh di sana. Heboh mereka, mana sih, pas kita kayak ngelihat itu kayak nggak ada, mungkin bohongan gitu, tapi kayak ada sebagian orang yang bisa ngelihat gitu, mungkin cuma orang tertentu aja yang bisa ngelihat gitu. Setelah kejadian itu jadinya kayak banyak kejadian-kejadian yang serupa gitu, masalah kaki di atas pohon, nggak cuma sekali 2 kali, kayaknya berkali-kali teman-teman ada yang ngelihat gitu sih. Itu kaki aja atau kaki nggak ada badannya gitu maksudnya? Kaki aja ya? Iya, kayak ngelantung gitu, terus nggak putih gitu, kayak dia kayak berdarah kayak nitik. Juga ada kejadian ambulans. Kalau masalah itu semua kita tahu, tengah-tengah malam nanti ada suara ambulan. Jam-jam 2-3 gitu. Siapa yang mau jalan ambulan di ganggang pondok kayak gitu loh? Aneh banget kan? Jadinya ada orang-orang yang begadang, mereka itu kayak denger suara-suara ambulans kayak gitu. Terus kadang ada juga yang sengaja begadang cuma buat ngedengerin, tapi mereka nggak dapet gitu, nggak nemuin. Ya, pernah ini ada ceritanya itu kalau nggak salah ya, itu kayak ada acara mungkin pramuka ya di pondok dulu. Nah, bener nih ada acara kan, terus kayak mereka itu bukan patroli. Iya. Kakak kelas nih, saya dapat cerita kakak kelas dia patroli di setiap gedung-gedung kelas itu kan, di kelas setiap ruangan. Bener nih, mereka pergi patroli pakai senter, cuma bermodalkan senter di gedung yang sebanyak gitu loh, 3 lantai, gelap banget tau. Mereka pergi pakai senter, kadang 2-3 orang. Mereka naik, memastikan kalau nggak ada apa-apa, takutnya nanti ada anak nakal yang mencari kesempatan. Mereka nyari itu, nyenter di setiap ruangan, nyenter. Tiba-tiba tuh kayak gitu, dia lagi nongol, rambutnya kegerai sambil cengir kayak gitu.
iya kalau dia cantik, ini jelek banget katanya, hancur mukanya. Sontak dong yang lagi megang senter tuh kayak langsung lepas gitu, langsung lari kan. Terus tadi ketemu sama Ustaz. Kenapa? Dia bilang, Pak, ada hantu. Dia bilang, kan Ustaz itu nggak percaya kan, nggak percaya gitu. Masa sih gitu? Iya gitu. Dia pergi ngeliat, udah nggak ada gitu, nggak ada. Yang nggak mungkin juga dia nampakin diri lama-lama mungkin. Setelah itu lagi ada kejadian berikutnya di patroli itu, kayak kalau nggak salah di di kantor kepala sekolah deh. Iya di sana saya dapat cerita kalau di sana tuh ada tangan. Pernah ada yang ngeliat teman saya diceritain. Ceritanya tuh padahal kayak siang gitu, nggak sepi banget, nggak rame juga gitu. Tapi kebetulan ruangan itu kosong. Dia masuk. Akhirnya dia cari buku, pokoknya dia cari buku. Pas dia ngeliat kayak tiba-tiba di bawah meja itu kayak tangan gitu. Di bawah meja, selak meja tuh tangan, bukannya dia bergerak gini tapi dia kayak bergerak gini. Sontak teman saya kaget gitu. Langsung dia nengok, gak ada gitu, gak ada siapa-siapa gitu. Tapi dia masih kayak mungkin halusinasiku aja gitu dia bilang. Akhirnya dia lanjutin gitu, cari-cari bukunya, enggak yang ketinggalan katanya tapi belum ketemu. Akhirnya setelah itu dia nyari lagi, dia buka dia buka lemari tempat buku-buku, dia buka, tiba-tiba buku-buku yang di meja itu kayak dia jatuh gitu. Dia kayak ngeliat gitu ke belakang, nggak ada gitu. Dia rapiin lagi. Setelah rapiin lagi dia kayak nyari. Dia belum sempat kepikiran ke sana kan, soalnya kayak dia tuh kayak ngerasa nggak mungkin deh ada hantu gitu. Dia nggak percaya. Akhirnya nih bener, dia lagi nyari buku lagi di lemari, kayak dia kayak dipegang giniannya, cuma kayak gitu, diginiin. Udah, baru dia kayak dia mematung gitu. Dia udah kayak keringet dingin, mematung. Nggak ada suara gitu, nggak ada suara kaki, nggak ada suara pintu kebuka atau apa gitu. Dia baru kayak nengok ke belakang, nggak ada juga, nggak ada lagi. Baru deh setelah dia kayak dia udah deg-degan nih, dia mau nutup kan, dia udah dah nggak usah cari buku, dia bilang. Dia nutup nih, dia nutup kaca kan, kacanya itu kadang ada kayak kelihatan gambar gitu kan, walaupun bening. Kayak ada pas di belakang pintu itu kayak dia ada ngelihat bayangan putih gitu loh, padahal di siang bolong. Di samping lemari baru kan ada pintu. Nah di sana dia kayak ngelihat sosok kayak hitam gitu, besar banget katanya, kayak besar banget gitu. Dia nengok ke sana nggak ada. Baru dia kayak langsung dia lari, buka pintu tuh langsung dia lari dah. Baru deh dia nggak cerita ke siapapun gitu, cuma orang-orang tertentu aja yang cerita, takutnya nanti kesebar ceritanya. Itu dah pengalaman yang saya dapat, juga teman-teman dapat. Oke teman-teman, itu dia cerita dari Anissa. Jangan dengan video ini membuat kita takut, tapi jadikan pelajaran untuk kita, supaya dimanapun kita berada kita tetap menjaga attitude kita. Mungkin dari Mbak Anissa ada pesan untuk teman-teman? Buat teman-teman ya, dimanapun kita tuh kayak nggak sendirian gitu. Jadinya harus menjaga sikap dimanapun, walaupun nggak mendaki atau di tempat-tempat kayak sedikit angker gitu, nggak usah ngeremehin. Pastinya kita itu kayak bisa didengar mungkin. Pastinya juga kita harus kayak menjaga sikap, perkataan. Soalnya bukan kita aja yang hidup di dunia ini. Udah sekian. Oke, itu dia teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki cerita ataupun pengalaman horor, bisa hubungi kita di akun Instagramnya Batas Malam, yaitu di batasmalam.official.
Dan mungkin bisa follow akun Instagramnya Mbak Anissa. Nisa 30.ca. Terima kasih. Salam Sobat Malam.